Sobat Orchids, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas mengenai tips pertumbuhan terbaik pada produksi Phalaenopsis secara komersial, referensi dari Roberto Lopez dan Dr. Yin Tun Wang. Di habitat asalnya di daerah tropis, Phalaenopsis tumbuh sepanjang tahun dengan suhu kisaran 28 hingga 35 derajat Celcius pada siang hari dan 20 hingga 24 derajat Celcius di malam hari. Untuk produksi komersial agar sukses diperlukan kondisi yang hangat dan teduh, di mana diperlukan dua fase perlakuan yang berbeda saat Phalaenopsis memasuki fase vegetatif dan fase generatif, di mana diperlukan dua greenhouse yang berbeda dengan pengkondisian suhu yang berbeda juga. Pada fase vegetatif, tanaman akan ditanam pada suhu sekitar 28 derajat Celcius atau lebih untuk menghindari perkembangan tunas tangkai bunga atau biasa kita sebut spikes pada usia tanaman yang terlalu muda agar tidak berbunga pada saat tanaman masih kecil. Suhu yang tinggi juga mendorong pertumbuhan daun yang cepat, sehingga pada suhu ini tanaman akan lebih cepat dewasa dan siap untuk memasuki fase generatif. Pada fase generatif, untuk mendorong pembungaan agar lebih cepat dengan dipaparkan suhu sekitar 25 derajat Celcius pada malam hari, jika suhu siang hari cukup hangat sekitar 30 derajat Celcius. Tanaman muda dengan daun yang panjangnya kurang dari 25 cm jika terpapar suhu dingin, terutama saat siang hari, akan mendorong terjadinya spike dini atau disebut prematur spike. Dan spike yang berkembang pada tanaman muda pada umumnya tidak akan seragam dan mutunya rendah seperti tangkainya pendek dan dengan jumlah bunga yang sedikit. Phalaenopsis bisa mentolerir suhu setinggi 32 hingga 35 derajat Celcius selama beberapa jam per hari jika kelembapannya cukup dan pergerakan udaranya baik, tetapi tidak boleh terkena suhu di bawah 10 derajat Celcius atau lebih rendah atau terpapar oleh fluktuasi suhu yang drastis karena akan menderita chilling injury dengan gejala umum menguning, terus adanya bintik-bintik basah yang terkadang juga terdapat cekungan pada permukaan daun bagian atas. Chilling injury ini dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa jam saja saat terpapar oleh suhu yang begitu rendah. Untuk mendorong proses pembungaan diperlukan perlakuan khusus seperti harus dikenakan suhu yang lebih rendah dari 26 derajat Celcius selama siang hari dan 20 derajat Celcius pada malam hari. Tapi faktanya pertumbuhan spike justru melonjak lebih cepat pada suhu konstan 25 derajat Celcius daripada saat 20 derajat Celcius. Kemudian setelah 4 hingga 5 minggu pada suhu ini, tanaman dapat tumbuh di rentang suhu yang lebih luas yaitu 17 hingga 26 derajat Celcius sampai pada waktu berbunga hingga pada saat pemasaran tanggal tertentu. Spike bunga biasanya muncul dari simpul ketiga, kedua atau simpul keempat di bawah daun dewasa yang teratas. Inisiasi kuncup bunga dimulai setelah spike mencapai sekitar 2 inch atau 5 cm panjangnya jika kondisi lingkungannya cocok atau sesuai pada suhu 28 derajat Celcius. Namun jika
pada pembungaan muda kurang dari 4 inch atau 10 cm. Kemudian tanaman itu tumbuh pada suhu 28 derajat Celcius atau lebih, maka spike ini dapat membentuk yang kita sebut sebagai keiki, sebagai ganti kuncup bunga, dan terus tumbuh memanjang tanpa menghasilkan bunga. Hal ini harus dihindari. Suhu tinggi selama fase berbunga dapat meningkatkan panjang pada batang bunga, tetapi tidak berpengaruh pada ukuran bunganya. Suhu di atas 28 derajat Celcius akan mengurangi jumlah bunga dibanding jika tumbuh di suhu yang lebih rendah. Bunganya yang berkembang dan terbuka di bawah suhu yang tinggi atau panas, biasanya bunganya akan lebih tipis dan tidak bertahan lama. Sedangkan lamanya jangka waktu dari keluar spike yang pertama hingga bunga pertama terbuka tergantung pada hibrid atau jenis hibridnya dan suhu rata-rata yang didapat setiap hari Phalaenopsis tersebut. Sebagai contoh, misalnya pada hibrid Nivas Matissimo dengan Canvita 450 pada suhu 20 derajat Celcius, maka diperlukan masa selama 89 hari, sedangkan pada suhu 23 derajat Celcius hanya perlu 72 hari saja. Jadi lamanya jangka waktu tersebut tergantung pada jenis Phalaenopsisnya itu sendiri. Untuk intensitas cahaya harus terkontrol penuh sepanjang proses produksi. Tingkat intensitas cahaya yang lebih rendah dari yang diharapkan akan menghasilkan daun tipis yang panjang. Diperlukan shading hampir sepanjang tahun jika kita di daerah tropis. Pengkondisian cahaya tambahan tidak diperlukan. Begitu pula dengan photoperiod tidak akan mempengaruhi pembungaan. Pada saat memasuki masa repotting tanaman atau ganti media dan harus dimasukkan ke pot yang baru, tanaman harus di bawah cahaya tidak langsung yang tidak lebih dari 1000 foot candle selama 1 minggu untuk mencegah terjadinya shock pada tanaman. Sedangkan selama musim panas atau kemarau harus ada keseimbangan antara intensitas cahaya dengan temperaturnya, di mana jika suhunya 32 derajat Celcius, maka cahayanya harus dikurangi untuk menghindari adanya overheating pada daun-daunnya. Sedangkan shading yang berlebihan di bawah 500 foot candle sebaiknya juga dihindari karena akan memperlambat pemulihan kondisi tanaman. Saat akar baru mulai muncul dan daun mencapai turgiditasnya, cahaya kembali dinaikkan ke 1500 foot candle hingga selama masa vegetatif yang tersisa. Cahaya di atas 1500 foot candle dapat menyebabkan sunburn atau terbakar pada daun-daunnya. Jadi harus benar-benar dikontrol intensitas cahayanya. Selama masa pembungaan, cahaya yang dianjurkan antara 1000 hingga 1500 foot candle, di mana tanaman dapat mentoleransi hingga 2000 foot candle jika suhu rata-ratanya tidak tinggi atau sekitar 25 derajat Celcius. Riset membuktikan bahwa spike Phalaenopsis juga dapat dicegah dengan cahaya yang rendah, yaitu sekitar 40 foot candle, atau juga saat dikondisikan dengan benar-benar tanpa cahaya.
Kebanyakan komersial grower akan menghambat pembungaan dengan memberikan suhu tinggi, yaitu 28 derajat Celcius, atau dapat dengan cara menyediakan kain gelap penghalang cahaya selama 4 hingga 5 hari per minggu tanpa harus mengatur suhu pada greenhouse mereka. Jadi, secara ringkasnya hal ini seperti membuka dan menutup keran saat Anda haus. Untuk suhu dan intensitas cahaya cukup sekian dulu, dan untuk sesi berikutnya kita akan membahas mengenai heat control. Sekian, terima kasih.